Hai teman-teman, di pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai seni memberikan isyarat dalam konduksi. Sebagai seorang konduktor, bagaimana Anda berkomunikasi tanpa kata? Di bab kali ini, kita akan membahas seni memberikan isyarat kepada ansambel, sebuah aspek krusial dalam memimpin pertunjukan musik. Bukan hanya itu teman-teman, kita juga akan menjelajahi penggunaan tongkat, menggunakan tangan kiri, kepala, dan bahkan mata. Untuk itu, saya mengajak teman-teman semua untuk tetap fokus pada pelajaran kali ini. Yang pertama, melatih isyarat menggunakan tangan kiri. Isyarat menggunakan tangan kiri memegang peran penting dalam memberikan arah yang jelas kepada musisi. Labuta 2018 menekankan bahwa isyarat yang efektif melampaui sekedar menunjukkan instrumen yang masuk. Adapun elemen kunci isyarat masuk yang efektif. Yang pertama, kontak mata. Sebelum memberikan isyarat, lakukan kontak mata dengan para pemain yang akan masuk sebagai persiapan. Yang kedua, dinamika. Isyarat harus mengkomunikasikan tingkat serangan dinamika yang diinginkan, misalnya lembut, sedang, dan juga sertakan ekspresi wajah atau bahasa tubuh yang mendukung interpretasi musikal yang Anda inginkan. Fleksibilitas dalam penggunaan tangan kiri. Yang pertama, monotoni. Penggunaan jari telunjuk yang sering dapat menjadi monoton. Yang kedua, menjangkau pemain di sisi kiri. Untuk pemain di sisi kiri ansambel, menghadap tubuh ke arah mereka dan berikan isyarat dengan tangan kiri. Yang terakhir, preferensi konduktor. Beberapa konduktor lebih memilih penggunaan jari telunjuk untuk hasil yang maksimal. Yang kedua, teknik isyarat dengan tongkat. Sebagai konduktor, harus memberikan isyarat tongkat yang jelas saat pemain masuk dalam krusial. Adapun langkah-langkah dalam memberikan isyarat dengan tongkat. Yang pertama, hindari monotoni. Penggunaan jari telunjuk yang terlalu sering dapat menjadi monoton. Untuk pemain di sisi kiri ansambel, hadapkan tubuh ke arah mereka dan berikan isyarat dengan tangan kiri. Beberapa konduktor lebih memilih penggunaan jari telunjuk untuk hasil yang maksimal. Selanjutnya, isyarat menggunakan kepala dan mata. Yang pertama, isyarat kepala atau labuta. Lihat pemain, kontak mata, dan anggukan tepat waktu efektif untuk solo dan kelompok kecil. Hal tersebut dapat menyatukan ansambel. Yang kedua, isyarat menggunakan mata atau Rudolf. Dalam isyarat ini harus menoleh dan menatap pemain dengan penuh harapan. Dalam hal ini mengkomunikasikan maksud. Selanjutnya, sudut pandang musisi tentang isyarat yang baik. Menurut Catherine B., isyarat yang baik adalah fundamental bagi konduktor yang baik. Menurut Sarah Ricard, menggunakan berbagai isyarat tergantung pada pemain dan situasinya. Orkestra tingkat sekolah menengah menunjuk perlu gerakan besar untuk diperhatikan. Untuk pemain bass berpengalaman, kontak mata saja sudah cukup. Untuk pemain baru, kombinasi menunjuk, mengangguk, dan bahkan verbalisasi. Pada konser, cenderung menggunakan anggukan dan isyarat tangan yang lebih halus untuk pemain besar. Prinsip-prinsip utama isyarat yang efektif. Menurut Ronald Mutznig dan Graham Norris, pernapasan menurut Mutznig, bernapas sebelum memberikan isyarat untuk menciptakan aliran musik yang alami. Yang kedua, konfirmasi menurut Norris. Isyarat tidak harus besar, seringkali hanya konfirmasi perhitungan ritme yang benar melalui kontak mata. Menurut Norris juga, isyarat terbaik tidak hanya memberitahu kapan masuk, tetapi juga bagaimana memainkan entry. Konsisten bahasa tubuh merupakan fondasi kepercayaan. Menurut Andrew Victor, konduktor yang baik dan hebat memiliki isyarat bahasa tubuh yang alami.
Yang kedua, konsisten adalah kunci. Lakukan isyarat untuk bagian atau pemain tertentu dengan cara yang sama setiap saat. Konduktor yang biasa-biasa saja adalah teknik tetap konsisten dan solid dapat memenangkan kepercayaan orkestra. Yang terakhir ialah orkestra muda yang mungkin memerlukan pendekatan isyarat yang lebih besar dan berani. Memahami dan menginterpretasikan fermata dalam konduksi. Fermata merupakan simbol notasi musik yang menandakan pemanjangan nada atau jeda melebihi durasi normalnya. Fermata juga sering digunakan sebagai hold atau push. Fungsi ekspresi fermata. Menurut Labuta 1995, fermata adalah interupsi sementara dalam ritme yang teratur. Komposer menggunakannya untuk menekankan akor penutup atau bagian tertentu, menciptakan tekanan atau tegangan dalam musik. Berfungsi sebagai perangkat ekspresif dan interupsi. Yang berikut akhir dari fermata atau cut off. Yang pertama selalu ditandai dengan cut off atau ketukan kuat ataupun pick up atau persiapan untuk ketukan berikutnya. Cut off harus tegas karena durasi fermata tidak terbatas untuk memastikan respons yang tepat dari pemain. Selanjutnya, definisi serangan dalam musik. Mengacu pada cara seseorang musisi memainkan sebuah not. Dalam konteks konduktor, merujuk pada pendekatan terhadap not pertama sebuah karya. Lebih sering digunakan untuk menggambarkan bagian awal bunyi sebuah not. Adapun jenis-jenis serangan, yakni serangan lambat dan juga serangan cepat. Serangan lambat merupakan permulaan bunyi nada bertahap, dimulai lembut dan perlahan mencapai volume penuh. Dan serangan cepat merupakan volume penuh, nada tercapai dengan sangat cepat, tepat saat nada dibunyikan. Berikut serangan dalam konteks fermata. Sebagai seorang konduktor, penting untuk diingat bahwa fermata dimulai tepat pada titik ketukan. Konduktor harus menggerakkan tongkat ke posisi fermata secara berlangsung saat mempertahankan tempo yang sedang berjalan. Tujuannya adalah agar penambahan fermata terasa mulus dan tidak mengganggu aliran tempo awal. Oke teman-teman, sekian dari pembahasan kita hari ini. Semoga kita dapat memahami materi yang telah dibahas.